saya masuk Islam karena saya tertarik gitu dengan manfaat gerakan sholat dari sisi medis. Karena latar belakang saya tadi dokter gigi ya. Dulu awalnya saya itu tertarik dengan Islam tuh waktu masa pandemi. Jadi waktu kita mulai digerakkan pakai masker gitu, rajin cuci tangan gitu ya, terus nggak boleh berjabat tangan. Nah itu awal mulanya saya tertarik dengan Islam. Di situ saya cari-cari tahu apa sih manfaat wudhu, manfaatan gerakan sholat, tapi secara medis, bukan fadilahnya, keutamaannya itu bukan gitu. Nah dari situ, masya Allah, ini antara lain yang saya temukan gitu ya, salah satu terpesona dengan Islam itu ya ini, karena Islam tuh nggak terlepas dari ilmu pengetahuan gitu ya, sejalan gitu dengan ilmu pengetahuan. Anak-anak juga pintu masuk yang mereka dapat hidayah justru tertarik karena oh Islam bisa inline, sejalan sama ilmu pengetahuan gitu. Berbangga sebagai umat muslim karena bapak kedokteran modern ya, Ibnu Sina itu Islam, kemudian juga bapak ilmu bedah ya, ilmu bedah itu dunia itu juga Islam ya. Nah Al-Zarawi ya, kalau terkenalnya Al-Zarawi. Nah ya ini untuk mematahkan sebenarnya kalau Islam kesannya kayak kolot, ketinggalan zaman gitu-gitu ya, padahal sebenarnya banyak hal yang justru dipelopori, diawali itu oleh justru Islam gitu. Nah, menunaikan sholat gitu ya, ada sekitar 7 postur ya, atau 7 gerakan gitu, 7-9 gerakan waktu kita melakukan 1 rakaat sholat. Nah kalau di total usia sampai rata-rata 50 tahun aja itu ada 1.700.000 ya gerakan gitu ya seumur hidup kita. Nah, dulu saya kepo banget gitu ya, kepo tuh apa, pengen tahu banget gitu ya, kenapa sih subuh itu jam segitu, zuhur jam segitu, asar jam segitu, maghrib jam segitu gitu. Dan ternyata masya Allah itu semua nanti ada bukunya juga itu yang saya baca, kenapa di jam segitu gitu. Nah kalau dihubungkan dengan sains nih itu nyambung karena di alam itu ada spektrum warna. Nah itu terkait sama organ tubuh kita. Maghrib kan kita rata-rata minggir ya, bapak-bapak pulang dari kantor belum sampai rumah minggir ke masjid gitu kan, sholat maghrib dulu gitu ya. Kalau maghrib anak-anak disuruh masuk udah maghrib gitu ya. Nah banyak juga dibilang kalau maghrib kalau nggak minggir nanti banyak kecelakaan atau apa ya. Sebenarnya itu bukan apa mistis gitu ya, bukan kayak gitu, tapi justru itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan sains ada. Jadi di saat itu terjadi kayak ini tumpang tindih frekuensi ya di alam itu, makanya bisa mengganggu penglihatan kita. Nah jadinya makanya kenapa akhirnya pas maghrib gitu ya, kalau kita nggak minggir, nggak sholat, lanjutin perjalanan bisa terjadi kecelakaan atau resikonya jadi lebih tinggi. Itu dari situ sebabnya gitu. Nah, kenapa bapak-bapak disuruh sholat subuhnya berjamaah ya di masjid gitu kan, itu karena itu kadar ozon paling tinggi itu lagi subuh itu Pak, lagi jalan dari rumah ke masjid gitu. Kalau sekarang baru hits ya gitu, terapi ozon udah dari lama sebenarnya ya. Rasulullah nyuruh kita sholat subuhnya bapak-bapak terutama di masjid itu supaya bapak-bapak dapat kadar ozon paling tinggi Pak, paling bagus di jam-jam segitu. Jadi kalau tahu keutamaannya sholat subuh berjamaah di masjid itu luar biasa, ada bonusnya lagi untuk kesehatan jasmani kita gitu ya. Ya. Selanjutnya, kenapa sholat duha itu dikasih keutamaan di sekitar jam 9, jam 10 gitu ya? Karena ternyata di penelitiannya hormon stres paling tinggi Bu, namanya hormon kortisol, itu paling tinggi di jam-jam segitu gitu. Jadi ketika kita menunaikan sholat duha, insya Allah hormon stresnya itu menurun. Nah ini sebelum masuk sholatnya kan kita disuruh untuk menyempurnakan wudhu ya gitu, menyempurnakan wudhu. Dan ternyata masya Allah di wudhu ini itu waktu kita wudhu dengan sempurna itu ada sekitar 493 titik akupunktur yang terangsang ya di
waktu kita pegang, kita gosok-gosok itu terpengaruh gitu. Itu ada 490 titik akupunktur. Ada yang contohnya di wajah kita itu ada 84 titik. Kemudian tadi sebelumnya sedikit ya, di tangan 95 titik, di kepala 64 titik, di telinga 125 titik, di kaki ada 125 titik juga. Jadi Masya Allah ya, kalau bisa diusahakan untuk berwudu dengan sempurna. Ya, itu kita berkumur-kumur waktu wudu, nah itu otomatis bisa membersihkan gigi dan mulut kita. Nggak cuma waktu sikat gigi berarti ya. Ya, selanjutnya, nah ini kalau ada yang nggak pernah olahraga tapi menjaga sholatnya 5 waktu yang wajib dan yang sunnah, insya Allah kalorinya tetap terbakar ya. Dibilang kalau melakukan gerakan sholat itu 80 kalori. Nah ini ada penelitiannya waktu itu, dibandingkan antara bapak-bapak yang nggak pernah sholat sama yang sholat, dan sama-sama nggak melakukan olahraga, tapi ada kalori yang terbakarnya sebanyak 80 kalori ya. Nah, ini waktu lagi sholat itu banyak ya sendi-sendi kita yang ikut bergerak ya. Nah ini juga kalau dilihat ada hubungannya juga. Kita gerakan sholat di sini dan waktu kita tawaf ya di Ka'bah, keliling Ka'bah itu sama, semuanya itu 360 derajat. Kalau dihitung setiap sudut gerakannya itu totalnya juga tetap 360 derajat. Ya. Ini kenapa kita kalau arah pandangan mata kalau lagi sholat ya harus ke tempat sujud, betul? Ya harus pandangan tempat sujud, fokus ya ke tempat sujud, nggak lihat kiri kanan. Itu ternyata ngaruh juga Bapak Ibu untuk kontraksi otot mata. Termasuk waktu kita, jadi waktu ruku kan agak dekat ya dengan tempat sujud, kemudian waktu sujud malah nempel banget ya. Nah itu kita dianjurkan untuk buka mata ya, nggak merem kan. Nah, kenapa nggak tutup mata? Karena tadi buat latihan kontraksi otot mata. Jadi dari agak jauh waktu berdiri, terus ruku lebih dekat, kemudian sujud dekat banget gitu ya, sama tempat sujud. Nah itu ya. Jadi banyak hadis juga ya, kalau kita sakit, Rasulullah pernah ada sahabat sakit disuruh Rasulullah untuk sholatlah gitu ya. Jadi sholat itu bisa juga sebagai obat gitu ya. Waktu kita sakit bukan justru excuse untuk nggak usah sholat deh, Allah tahu deh kalau kita lagi sakit. Justru kita sholat, bahkan kalaupun nggak bisa digerakkan, kedip mata pun bisa ya, karena Islam itu memudahkan gitu. Nah ini mulai masuk dari setiap gerakan sholatnya gitu ya. Saya nggak masuk ke fikih sholatnya ya, karena nggak kompeten gitu ya di fikih sholat ini. Jadi mungkin sedikit sharingnya justru di manfaat secara medisnya. Ya lanjut.